Keuangan tahun naga kayu di tahun 2024 ini hoki, asal harus dikejar dan butuh strategi. Makanya apa yang akan terjadi di luar, yes pasti akan ada dampaknya kepada Indonesia. Tapi karena fundamental kita, underlying support kita adalah domestic demand, menurut gua kita akan baik-baik aja gitu. Di saat kondisi-kondisi yang uncertainties, ya kita nggak ada yang tahu for sure 100% nanti kondisinya itu seperti apa. Jadi at least kita harus mempersiapkan dari sisi proteksi dulu. Kata lo, antisipasi krisis keuangan ini tidak penting. Tapi kata gue, antisipasi krisis itu perlu dilakukan agar hidup nyaman. Soalnya tahun 2024 diprediksi masih akan mengalami ketegangan akibat kondisi geopolitik yang tidak menentu seperti konflik dan perang dunia yang sedang terjadi sekarang ini. Sementara itu, situasi perekonomian dalam negeri juga diprediksi bakal berfluktuasi, mengingat belum adanya kepastian terkait pemilu yang mungkin berlangsung 1 atau 2 putaran. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, penting bagi kita untuk terus bersiap diri melalui berbagai instrumen, baik itu investasi maupun perlindungan terhadap kesehatan finansial kita. Terutama di tahun naga kayu ini, mengurangi dampak ketidakpastian dapat dilakukan dengan cermat, mengamati situasi dan kondisi makroekonomi global serta lokal, mengkaji kondisi mikroekonomi, dan tentu saja untuk para passionate people, memperhitungkan faktor peruntungan pribadi melalui show. Halo passionate people, gimana perencanaan keuangan tahun ini? Apa kalau sudah siap dengan segala lika-likunya? Nah, karena sebentar lagi kita mau imlekan, gue mau ngobrolin soal peruntungan para show biar semakin cuan dan kita bisa celebrate living. Nggak cuma itu, kita juga akan kulik gimana kondisi ekonomi setahun ke depan. Dan kalau ada krisis, apa yang mesti kita lakukan? Katalog hari ini sangat spesial karena kita bakal kolaborasi bareng FWD Podcast. Makanya sekarang gue udah bareng Head of Investment dari FWD Insurance, Bro Reza Dharma, dan Research Director Kata Data Insight Center, Bro Gundi Cahyadi. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, seiring dengan mendekatinya perayaan Imlek dan memasuki tahun naga kayu, penasaran gak sih gimana peruntungan setiap show tahun ini? Mari gue baca sedikit nih. Menurut kebudayaan Tionghoa, naga kayu diidentifikasikan dengan energi dan impian untuk mengubah dunia. Naga juga dianggap sebagai simbol kesuksesan, kecerdasan, dan kehormatan. Di tahun ini ada 5 show yang dianggap hoki nih. Yaitu tikus, monyet, kelinci, naga, dan ular. Tapi untuk detailnya kalian bisa cek langsung di akun Instagram FWD Insurance @FWD_ID buat peruntungan show dari Jenny Feng Shui di tahun ini. Nah, sebelum gue spill ramalan karir dan finansial, gue mau tanya dulu nih. Bro Gundi dan Bro Reza, show-nya apa nih? Nanti bisa kita cek peruntungan bro-bro ini di tahun ini gimana? Oke, silakan dari Bro Reza nih gimana? Show-nya apa nih bro? Sionya gue kambing. Kambing. Oke, kalau Bro Gundi? Kalau gue sionya babi. Nah ini gue mau protes nih, soalnya udah 15 tahun gue nunggu-nunggu, nggak pernah ada 1 tahun yang katanya babi bakalan hoki. Ini tahun ini katanya gue hoki, masa ini Jenny Feng Shui bilangnya nggak hoki juga ini bro, gimana ini? Kalau gitu next time kita undang Jenny Feng Shui ke sini. Nah, kalau Bro Reza tadi menurut Bro Gundi bakal hoki atau enggak? Waduh, saya juga nggak tahu, saya bukan ahli Feng Shui. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Ramalan karir dan bisnis secara umum nih. Jadi tahun 2024 ini merupakan tahun perubahan dan pembaharuan. Jadi kamu harus melakukan perubahan langkah bisnis dan karir kamu. Harus berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Butuh kreativitas karena tahun naga kayu di 2024 adalah tahun persaingan berat dalam karir dan bisnis nih cuy. Nah sekarang gue mau masuk ke ramalan keuangan secara umum.
Keuangan tahun naga kayu di tahun 2024 ini hoki, asal harus dikejar dan butuh strategi. Pemasukan memang awal tahun bakal berat nih. Perlu strategi dan kerja keras. Tapi mulai pertengahan tahun semoga lebih baik. Tinggal melanjutkan strategi yang udah direncanakan di awal. Jangan boros. Nah, ini dia nih passionate people. Karena tahun ini ada pengeluaran untuk hal yang berguna jangka panjang. Sebaiknya rencanakan keuangan baik-baik ya. Nah, itu dia sedikit spill ramalan karir dan finansial umum di tahun naga kayu. Tapi nih, dari segi ekonomi, gimana sih prediksi ekonomi di tahun 2024 nih Bro Gundi? Gimana nih? Kalau menurut gue sih tahun 2024 ini kita perlu bedain dua kubu ya. Satu negara-negara yang udah maju, satu negara-negara yang masih berkembang. Kalau kita lihat di negara-negara maju, tanda-tandanya kelihatannya memang agak slow down. Data-data produksi dan trade dari Amerika, contohnya dari Eurozone, itu mendekati akhir tahun 2023 itu udah sedikit menurun tuh. Jadi memang kelihatannya adanya sedikit slowdown di perekonomian negara-negara maju. Ya. Apa yang terjadi di negara-negara berkembang sebenarnya dari segi fundamental momentum perekonomiannya sedikit lebih baik dibandingkan negara-negara maju. Yang menjadi catatan di sini sebenarnya adalah di China. Oke, China lagi undergoing satu ya boleh dibilang slowing down ya, massive slowing down dari 10 tahun terakhir. Dan kita juga tahu dari 2 tahun terakhir itu ada sedikit beberapa gejolak terutama di properti sektornya di China yang bisa menjadi bagaimana perkembangan perekonomian China di tahun 2024 ini dan dampaknya gimana terhadap negara-negara berkembang terutama di Asia gitu. Jadi mungkin satu faktor yang perlu kita watch juga nih Mr. Chuan nih untuk tahun 2024. Jadi gambaran sedikit untuk global sebenarnya itu ya. Tapi memang selain dari itu risiko-risiko geopolitik yang tadi Mr. Chuan juga ada bilang kan di awal itu perlu kita amatin. Tapi intinya risiko itu ada, kita perlu amasin gimana. Cuman dari segi perekonomian global kelihatannya tahun ini mungkin agak sedikit slow down karena negara maju agak slow down, tapi negara berkembang momentumnya cukup tertahan, cukup sama dengan apa yang kita lihat di tahun lalu. Nah ini gue mau memantik sedikit ya. Nanti pertama, Mas Reza, setuju nggak nih sama yang dikatakan Mas Budi? Ya kurang lebih sih gue setuju ya, karena kalau kita lihat sekarang nih kondisi global kan masih banyak uncertainties ya, ketidakpastian gitu. Dan itu juga mempengaruhi kondisi ekonomi gitu. Tapi khususnya memang itu yang paling terimpact adalah negara-negara yang maju gitu, advance ekonomi seperti itu. Nah, sedangkan untuk emerging market, contohnya seperti Indonesia, gue lihat di tahun 2024 sih harusnya sih masih akan cukup stabil. Karena kalau kita lihat dari sisi fundamental sendiri, Indonesia itu masih cukup kuat ya. Kita lihat dari sisi inflasi kita masih stabil. Lalu cadangan devisa kita masih di atas 100 billion US dollar. Ya kan, lalu dari sisi kalau kita bicara mengenai yang suka dibicarakan adalah utang Indonesia gitu kan. Tapi kan kita harusnya fokus ke dari sisi debt to GDP ratio ya. Jadi rasionya itu kita masih di bawah 40%. Sebenarnya masih cukup sehat gitu. Oke, memang ada satu yang memang kita perlu amati, yaitu akan adanya pemilu seperti itu. Cuman balik lagi, pemilu ini ya saya rasa sih memang akan terimpact, artinya siapapun presidennya pasti akan ada adjustment dari sisi regulasi dan juga adjustment dari sisi investor seperti itu. Namun secara jangka panjang seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya itu harusnya trennya itu masih akan naik gitu. Itu sih. Nah ini gue mantik dikit nih ya. Ya ini meskipun mungkin jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tetapi kan tadi Gundi ada bilang bahwa China mengalami slowdown. Nah sekarang apa yang terjadi, Hong Kong pun sudah lagi mengalami some economic glitch lah. Yang dimana
Bahkan dia punya stock exchange udah dibalap sama Indian Stock Exchange sekarang. Nah, pada saat yang bersamaan Thailand juga mengakui mereka mengalami some sort of economic uncertainties. Nah, gue ada sedikit khawatir nih. Kejadian 97-98 Asian Crisis ya, systemically itu bakal terulang apa enggak nih? Nah, gimana nih dari Bro Gundi dan Bro Reza nih? Mungkin gue dulu ya bro. Ya. Ya, kalau dari gue sih kita kalau ngelihat tadi Bro Reza juga udah bilang kan dari segi fundamental Indonesia udah jauh banget baiknya dibandingkan beberapa tahun terakhir. Kalau kita bandingkan dengan 97-98 kita udah jauh banget dari segi fundamental ya. Jadi gue rasa nggak mungkin kelihatannya kita akan kembali ke saat-saat itu gitu loh. Apa yang akan terjadi mungkin kita bisa adanya sedikit slowdown di regional, di global. Cuman yang perlu kita ingat adalah Indonesia punya fundamental itu kuat sekali. Dan kita punya perekonomian kita itu 50%, lebih dari 50% di support dari domestic economy gitu. Makanya apa yang akan terjadi di luar, yes pasti akan ada dampaknya kepada Indonesia. Tapi karena fundamental kita, underlying support kita adalah domestic demand, menurut gua kita akan baik-baik aja gitu loh, ya kan? Dan jangan lupa 97-98 itu krisis moneter kan didasari oleh exchange rate yang masih dipatok, ya kan? Masih didasari oleh saat itu hutang negara itu semuanya dinominasi dalam US dollar. Sekarang kita udah beda, ya kan, bro? Kita udah beda. Indonesia dan negara-negara yang kena krisis ASEAN krisis 97-98 itu udah nggak ada lagi namanya fixed exchange rate. Ya kan, kita udah floating ya, floating exchange rate. Kedua dari segi denomination dari debt-nya, utang atau obligasi negara dalam denominasi rupiah itu juga sudah jauh melampaui multiple times more than what it was in 97-98 gitu. Jadi gua rasa apakah kita akan kembali ke 97-98 kelihatannya chancesnya kecil sekali gitu loh. Mungkin ke depan ada sedikit slow down, tapi kita nggak bakal revisit 97-98. Gimana, Ya, Bro Reza? ya setuju. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi 97-98, kayaknya sih jauh ya. Artinya ya kita lihat lagi fundamental Indonesia kita bandingkan gitu. Di tahun ini dan tahun 97-98. Itu jauh banget. Cadangan devisanya aja udah beda gitu kan. Lalu dari sisi kita lihat dari sisi utang negara, kita mungkin dulu itu lebih banyak ke utang luar negeri gitu kan dalam bentuk dolar. Sekarang kita pembiayaan memang lebih banyak isu obligasi di rupiah seperti itu. Terus juga dari sisi struktural finansialnya kita juga lebih kuat seperti itu. Jadi saya rasa sih maksudnya sangat jauh ya. Oke. Kemungkinannya sangat kecil banget gitu loh kalau misalnya memang Setuju. kita itu istilahnya ada di kondisi tahun ya 97-98 gitu. Oke. Mungkin glitch dalam artian volatility ya itu normal. Normal lah itu normal. Tapi yang pasti adalah gini, yang harus kita lihat adalah antara sentimen sama antara fundamentalnya ekonomi. Kadang-kadang sentimen itu benar bisa mempengaruhi. Sentimen artinya kalau ada situasi apa gitu ya yang terjadi di luar, sentimen pasar itu naik, itu akan mempengaruhi dari sisi saham atau mungkin obligasi seperti itu. Sentimen, secara sentimen. Tapi once setelah kita udah tahu ya atau para investor juga udah tahu bahwa ini ternyata fundamental negara ini cukup bagus, itu akan balik lagi. Balik lagi ya, pricing ya. Iya, itu balik lagi. Seperti itu. Mirip kayak tahun 2008 lah. Betul. Iya kan? Iya. Jatuh market, Indonesia juga kena impact-nya kita jatuh, tapi dalam waktu berapa? 6 bulan 9 bulan ya? Udah recover gitu loh maksudnya. Iya, itu sih. Oke, sip. Berarti passionate people. Kita ada sedikit optimism meskipun tetap harus waspada lah ya. Betul. Gitu loh. Nah, tapi perekonomian dalam negeri juga kayaknya ada prediksi sedikit fluktuasi. Mengingat belum adanya kepastian. Nah, sekarang kita bicara pemilu nih. Pemilu yang mungkin berlangsung 1 atau 2 putaran gitu ya. Nah, kira-kira dari sudut pandang ekonomi, bagaimana prediksi perekonomian maupun politik kita nih? Start dari Bro Gundi, Bro Reza. Tadi sebenarnya Reza udah mention dikit tentang ini. Bagaimana kalau walaupun adanya pemilu, kelihatannya dari segi fundamental
kita tetap bakalan going strong ya 5% ini kira-kira pertumbuhan ekonomi. Nah itu gue juga setuju. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari semua pasangan semua paslon sekarang ini, itu visi misi mereka sebenarnya sama, pragmatik gitu. Jadi siapapun yang akan terpilih kelihatannya bakal pragmatik dalam melakukan policy atau regulasi-regulasi yang akan suportif untuk perekonomian Indonesia. Ya kan? Apapun itu bentuknya, gue percaya kalau siapapun yang jadi presiden akan tetap pragmatik dalam melanjutkan policy yang positif untuk perekonomian Indonesia. Nah, mungkin ada juga desas-desus yang bilang, aduh gimana nih kalau ternyata adanya kerusuhan, ribut atau apa gitu kan. Nah ini selalu setiap kali pemilu orang pasti takut tentang keributan. Yang kita perlu lihat adalah, kita lihat sejak pemilu 5 kali terakhir, ya kan, kita tarik ke belakang, ada nggak keributan? Nggak ada gitu. Kenapa? Karena secara negara, secara demokrasi, regulasi kita itu sudah solid, udah beda banget dengan zaman 30 tahun lalu ya, 20 tahun lalu gitu. Jadi semuanya udah teratur, dan gue rasa dan gue juga yakin siapapun yang nantinya kalah ya nggak jadi presiden itu akan menerima bahwa ini merupakan konstitusi ya, adanya hasil dari demokrasi di Indonesia gitu. Jadi gue merasa oke, mungkin adanya sedikit ketakutan tentang pemilu gitu ya. Cuman kalau kita pinter, disinilah nih kita bisa masuk dapetin cuan lebih banyak nih. Oke. Gue ngerti. Jadi ini kayak ibarat asap dari jauh kayak banyak, tapi ternyata apinya ya kecil-kecil aja gitu ya. Betul. Malah jadi kesempatan, benar nggak Bro Reza? Iya bisa juga. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal pemilu ya, meskipun ya saya bukan ahli politik seperti itu ya. Kalau kita lihat dari sisi historical, memang menjelang pemilu itu banyak banget tuh desas-desusnya, ya kan? Oh ini akan seperti ini, akan seperti ini. Cuman yang paling intinya adalah kita lihat bahwa ya sekarang presiden ini, yang calon presiden dan yang akan nanti terpilih, pasti dia juga punya satu misi dan juga tujuannya gitu kan. Dan mungkin semua calon presiden juga pasti pingin bahwa Indonesia itu maju seperti itu. Nah, apakah akan ada adjustment? Ya, itu lumrah ya, adjustment lah. Adjustment dalam artian ya, contoh misalnya kalau kita bicara mengenai para investor gitu ya, yang istilahnya mereka pengen lihat dulu nih kondisi sentimennya seperti apa, lalu regulasi apa yang kira-kira akan diperbarui seperti itu normal gitu. Namun setelah itu udah selesai, nanti akan balik lagi. Akhirnya mereka akan fokus lagi kemana? Ke fundamental ekonomi lagi seperti itu. Gitu sih. Oke. Ya. Ini mantep banget. Jadi gini, nah passionate people, gue beruntung banget pemikiran gue dikonfirmasi nih. Ya, jadi memang kita mesti positif, tapi tetap ada uncertainty. Ya. Nah, jadi FWD. Oke, nah tadi kita udah bahas ya mengenai apa yang bakal terjadi di 2024. Jadi dua-duanya sudah memberikan pandangan yang keren banget. Nah sekarang sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan nih Bro Reza nih untuk mempersiapkannya apa yang tadi kita bahas, jadi fluktuasi dan segala macam, gimana tuh? Iya, jadi menambahkan tadi yang udah kita bahas ya, terkait dari sisi kondisi ekonomi. Nah, sebenarnya saat ini tuh kita ada dalam nama eranya era VUCA gitu. Era VUCA. Volatility, uncertainties, complexity, sama ambiguity. Wih, gitu. Oke. Itu kesannya kayak ini banget ya. Berat banget ini, berat banget. Tapi intinya adalah era di mana ya uncertainties itu masih ada, which is impact-nya itu ke volatility, lalu nanti istilahnya itu akan berujung ya lebih kompleks dan ambigu juga seperti itu. Nah, apa yang perlu kita siapkan dengan kondisi-kondisi, let's say misalnya terjadi kondisi ekonomi yang memang ternyata tidak kita perkirakan seperti itu. Berarti kita harus punya yang namanya proteksi. Proteksi dalam hal ini yang paling simpel aja, kita harus memprotek dari sisi jiwa gitu ya, asuransi jiwa contohnya. Kalau misalnya memang let's say terjadi sesuatu, nah itu keluarga kita itu aman seperti itu. Lalu kondisi uncertainties itu juga mempengaruhi juga kondisi di mana
let's say kayak pandemi kemarin seperti itu, banyak orang sakit harus ke rumah sakit. Alangkah baiknya kalau kita memprotek diri kita dan keluarga dengan asuransi kesehatan seperti itu. Oke. Dan juga jangan lupa mengenai pendidikan juga seperti itu. Oke. Takutnya kondisi ekonomi itu kena, lalu kita nggak memprotek pendidikan anak gitu kan. Alangkah baiknya juga kita juga harus melihat juga nih untuk proteksi anak juga seperti itu, proteksi dari sisi pendidikan. Ini gue ngaku gue salah sih, bro. Soalnya gue terus terang selama ini belum begitu mikirin tentang edukasi anak ya. Soalnya kayaknya kita pikirnya masih lama gitu kan, masih lama betul, kita betul. bisa kita tunda terus gitu kan. Tapi tiba-tiba anaknya udah 10 tahun aja gitu kan. iya Nah, kan? itu mungkin yang perlu kita sadarin juga sih sebenarnya. Tadi gue seneng banget sih ngedengar tentang apa volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Itu mungkin kadang-kadang kita nggak nyadarin tuh gitu loh bahwa adanya aspek ini dalam kehidupan kita gitu. Iya. Tapi memang ya passionate people buat kita ya, kita kan pelaku pasar ya, praktisi lah pada dasarnya. Jadi memang VUCA ini bukan harus ditakuti tapi harus di-celebrate. Nah, juga kita manage, makanya tadi Bro Reza udah bener banget. Nah, Gundi belajar sesuatu nih soal pendidikan tadi itu. Nah, jadi let's keep celebrating. Oke, kita lanjut lagi. Kalau Bro Gundi gimana nih? Ada pemikiran apa tuh? Kalau gue setuju banget sih sama tadi apa yang Bro Reza ngomong ya. Dan mungkin dari gue perspektifnya lebih let's take a step backward gitu loh. Apa satu hal yang sebenarnya agak concerning bagi gue di 5 tahun terakhir ini kalau kita ngelihat partisipasi retail investor di Indonesia itu sudah semakin meningkat nih, Mr. Chuan, ya kan? Kita melihat banyak orang yang udah pakai ya apalah digital app atau apa ya, anak-anak muda, milenial, Gen Z udah mulai investasi di saham dan segalanya. Cuman tadi itu bahwa the fundamental of investment menurut gua adalah kita harus protect dulu kita punya basis gitu loh, ya kan? Nah, ini yang concerning karena asuransi yang punya asuransi itu masih relatif sedikit di Indonesia, ya kan? Kalau kita lihat data dari OJK dan interestingly tahun lalu sebenarnya kita juga melakukan survei terhadap financial deepening dan financial literacy di Indonesia, Bro Reza. Dan itu yang menarik dari kata data sendiri, kita melihat bahwa orang yang mempunyai asuransi itu cuman belasan persen di Indonesia gitu kan. Nah, menurut gua sebenarnya yes, kita perlu untuk melakukan investasi yang risikonya boleh dibilang lebih tinggi ya. Jadi masuk ke equity, ke saham atau ke obligasi itu kan pasar bonds gitu. Cuman kalau kita belum ada basis which is asuransi, menurut gua agak timpang nih gitu loh. Risk management, kalau kita ngomongin risk management ya, menurut gue itu perlu adanya semua produk ini supaya kita bisa di cover in what sort of circumstances. Oke, ngerti. Memang gini ya, passionate people juga Bro Reza. Makanya di dalam setiap permainan itu kan ada striker, ada defender, ya nggak? Nggak bisa semuanya strike gitu loh. Nanti kebobolan percuma. Betul. Oke, jadi ini balancing is the name of the game. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih. Selain meningkatkan cuan, kebutuhan proteksi yang tadi disampaikan tuh jadi penting buat semua orang. Nah, apa yang ditawarkan oleh FWD kepada para passionate people untuk menghadapi kondisi di tahun 2024 ini? Ayo silakan, Bro Reza. Ya, jadi sebenarnya kita istilahnya banyak ya yang bisa kita tawarkan gitu ya ke para passionate people terkait proteksi ini. Namun yang pasti yang harus benar-benar dilihat adalah kira-kira tujuannya apa atau risk profile-nya kita apa, terus kita yang butuh apa seperti itu. Contoh misalnya untuk life insurance atau kesehatan. Nah, di situ kan kita juga menyediakan ya, ada critical armor contohnya, FWD critical armor, ada juga yang FWD hospital protections juga. Nah, itu juga untuk melindungi para passionate people jika terjadi, let's say misalnya di tengah jalan ada harus masuk ke rumah sakit gitu kan, atau tiba-tiba ada terjangkit, ya mudah-mudahan nggak terjadi terjangkit penyakit kritis seperti itu. Nah, itu yang harus diprotek dan kita juga
menyediakan produk tersebut gitu. Dan juga kalau kita bicara mengenai proteksi pendidikan anak, nah kita juga menyediakan kayak FWD Berkah Pendidikan, yaitu berbasis syariah. Nah itu untuk istilahnya memprotek untuk pendidikan anak kita, kan kita juga perlu ada proteksi juga ya. Let's say misalnya kita nggak tahu kondisi keuangan atau kondisi ekonomi kita seperti apa ke depan. Kalau ada apa-apa ya jelas ini udah terprotek seperti itu. Gitu sih. Dan sebagainya itu nanti bisa dilihat di website FWD ya. Itu ada banyak sekali produk-produk yang bisa dipilih oleh para passionate people. Nah selain itu kita juga punya yang berhubungan dengan investment link product gitu. Nah itu juga bisa menjadi pilihan juga untuk para passionate people. Ya tadi kita udah bicara mengenai proteksi. Sekarang kita bicara mengenai yang ada hubungannya dengan investment. Namun ya perlu diingat ini adalah produk asuransi. Jadi bukan produk purely investasi seperti itu. Jadi benar-benar ada unsur asuransinya tetap, tapi kita juga menggabungkan dengan investasi. Ya itu produk-produk unit link yang bisa didapatkan di bank insurance ya, di bank-bank yang kita kerjasama, atau mungkin bisa juga di digital. Dan juga bisa juga di agency seperti itu. Ya, itu ada macam-macam dan kita untuk produknya pun linknya itu juga ke instrumen-instrumen seperti saham, lalu obligasi, money market. Nah, ini juga disesuaikan dengan profil masing-masing passionate people. Kira-kira profilnya cocoknya kemana nih? Ya, ke yang linknya itu ke yang saham, atau yang ke obligasi, atau yang ke money market. Oke. Kalau gue boleh jumpin sedikit Boleh loh, dong. tadi tentang hospital care itu. Sebenarnya menurut gue pribadi nih, ya apa yang gue realize dari COVID ya, pandemi COVID 2020. Lu kena nggak waktu itu? Gue kena COVID 2 kali. Gue 3 kali. Kayaknya kita semua kena 2 kali gue. Cuman waktu itu sebenarnya apa yang gue realize tinggal di Indonesia itu adalah satu, kita kekurangan rumah sakit. Dan kedua, menurut gue itu tadi banyak sekali ternyata teman-teman deket, keluarga deket yang nggak punya hospital care insurance gitu loh. Dan persepsinya adalah waktu itu adalah bahwa ngapain gue beli hospital care insurance gitu kan? Kalau gue sakit atau segala ya udah tinggal ke rumah sakit aja gitu. Tapi COVID bagi gue mengganti persepsi itu, terutama buat gue dan keluarga deket ya, bahwa kita tahu masalah ini bisa menjadi panjang, harganya gimana ke depan kita nggak tahu ya, dengan adanya inflasi harga ini naik. Jadi itu sebenarnya dari personal experience, perspektif dari gue udah berubah tuh sejak pandemi COVID 2019 itu. Iya, gue setuju banget karena di teman-teman gue juga gitu setelah terjadi kemarin pandemi, setelah mereka juga semuanya kena ya. Betul. Setelah itu baru tuh pada nyari. Iya, benar. Istilahnya apa nih produknya? Benar. Soalnya ya kan, asuransi perspektifnya kan dulu bosen ya, boring lah, tradisional gitu doang kan. Tapi ternyata ada juga produk-produk yang harusnya kita udah mulai pikirin nih, bro, gitu. Ya kan? Kalau misalnya cuan kan, kalau lu cari cuan terus di pasar saham, di pasar obligasi, tapi belum ada asuransi, kalau pasar tiba-tiba crash dua-duanya gitu ya. Ya itu dia, kita nggak bisa manage that risk gitu. Oke. Nah, tadi Gundi bilang cuma berapa persen Gun ini kepemilikan asuransi? Di bawah 15% yang punya 15 asuransi. itu sedikit sekali sih sebenarnya. sedikit banget gitu. Gitu. Ini berdasarkan survei kita ya di Kata Data ya. Iya. Nah, tapi gini yang gue suka dari Bro Reza nih tadi dijelaskan bahwa ini adalah instrumen asuransi yang cuma kebetulan di-linkkan dengan instrumen investasi. Karena memang nih ya, untuk meningkatkan 15% tadi, kita nggak bisa cuma sekedar meningkatkan. Harus memberikan edukasi Betul. dan penjelasan yang seterang dan jelas mungkin. Betul. Bener ya Bro Reza ya gitu. Benar. Karena gini ya, passionate people, memang belakangan ini nih baru ribut orang-orang yang mungkin kurang dijelaskan dengan tepat lah gitu ya. Nah mungkin di sini mungkin nggak tahu Bro Reza sebagai memang dari FWD bisa nggak menjelaskan, tadi udah ada sedikit kisi-kisi nih harus sesuai dengan karakter dan kebutuhan segala macam, tapi bisa nggak ada sedikit dijelasin aja deh gimana
untuk memilih produk yang tepatnya gitu loh tadi sedikit Ya, aja. jadi sebenarnya gini, balik lagi tadi ya terkait COVID ya. Ya. Dan ini juga yang bisa dibilang membuat semua mata orang tuh pada melek nih. Ya, intinya adalah pada saat udah kejadian baru mereka berpikiran bahwa oh coba dulu gue punya asuransi nih seperti Betul. itu. Baru nih sekarang mereka pada nyari-nyari. Begitu juga dengan investasi. Pada saat orang udah pensiun mereka ngeliat wah uang pensiun gue nggak cukup nih. Coba dulu gue melakukan investasi seperti itu. Nah inilah yang istilahnya kita harus berperan lebih dalam artian memberikan suatu informasi-informasi nih terkait proteksi dan juga investasi supaya para passionate people yang sekarang mungkin masih aktif ini juga tidak istilahnya tidak ketinggalan kereta gitu loh, tidak ketinggalan seperti itu. Jadi mereka pada saat pensiun pun punya investasi yang cukup dan juga punya proteksi yang juga cukup juga seperti itu. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan Mr. Chuan. Nah gimana nih cara kita memilih istilahnya kayak ini berhubungan sama LP berarti ya? Iya. Nah contoh tujuan dari passionate people itu apa? Misalnya gini, tujuan saya untuk let's say misalnya ya sampai saya pensiun gitu ya, sampai jangka panjang gitu. Nah berarti memang itu lebih cocok ke saham. Seperti itu. Cuman balik lagi, ini para passionate people udah familiar belum dengan volatility saham? Jangan turun 5%. Jangan turun deg-degan 5%, gitu. turun 10% langsung wah ini kenapa nih turun seperti Ini ini? salahin loh, ini Gitu salah kan. pilihnya Iya. nih gitu kan. Nah itu juga harus dilihat. Kalau misalnya dari sisi risk appetite-nya cocok para passionate people di saham dengan volatilitas yang mungkin akan terjadi, ya itu berarti cocok seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya passionate people ini pemula dan baru belajar, ya saya sarankan memang ke yang lebih mungkin kayak obligasi seperti itu ya. Atau Risikonya lebih kecil. resikonya lebih kecil seperti itu. Jadi bisa dilihat nih di manage risk appetite-nya. Nanti setelah itu baru bisa naik kelas ke saham seperti itu sih. Gitu. Nah, passionate people dan pencari cuan juga nih. Kan gue selalu sebutin risk and reward tuh berjalan beriringan, nggak bisa berbalik-balik ya. Jadi balik lagi sesuaikan dengan karakter supaya juga bisa manage ekspektasi dan nggak kaget-kaget sama resiko, juga make sense sama returnnya gitu. Nah sekarang kita lanjut nih. Nah setelah kita ngobrol tadi ada geopolitik, politik global makro, masuk ke politik lokal yang makro, mulai bicara proteksi, mulai bicara juga investasi. Sekarang gini, dari para ini gue menyebutnya udah para expert nih dua nih gitu ya. Dari para expert ini apa nih yang perlu dari pandangan Bro Reza, apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjaga keamanan ekonomi dan meningkatkan potensi cuan kita dan juga proteksi di 2024 supaya bisa celebrate living. Gimana nih? Mungkin gue dulu ya. Oh, iya, Oke. oke. Mungkin kalau kita mulai dari pemerintah dulu nih mungkin. Nah ini pertanyaan yang berat ya. Soalnya gue tahu jadi policy maker itu susah banget ya. Dulu Mr. Gundi Chuan. pernah cita-cita mau ke arah Dulu sana cita-cita ke arah sana tapi ternyata otaknya nggak sampai ke Bisa, sana kan. apa daya, Jadi nggak apa gunungnya daya nggak lari bisa gitu masuk ya. ya, oke. Tapi pada intinya kalau gue ngeliat sebenarnya in general secara perspektif yang paling penting itu adalah kita melanjutkan what has worked. Apa yang sudah berjalan dan ternyata positif kita lanjutkan ke depan gitu. Jadi contohnya apa? Perubahan struktur di Indonesia, apa yang perlu kita lakukan ya kan? Dari segi infrastruktur perlu kita tingkatkan, dari sumber daya manusia perlu kita upgrade juga ya kan produktivitas di Indonesia. Terus dari segi regulasi, dari segi bagaimana koordinasi policy makers itu, gua rasa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun terakhir sebenarnya sudah berjalan bagus gitu kan. Koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dan OJK ya kan untuk menjaga kestabilan ekonomi Indonesia itu sudah berjalan bagus dan gue percaya ini akan terus berlanjut ke depan. Bukan hanya 2024 tapi 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun ke depan. Moga-moga kita akan berjalan di situ. Ya kan? Dari segi masyarakat menurut gue sebenarnya catatan gue adalah kita harus terus berkembang dalam arti upgrading of skill, ya kan? Kalau gue tadinya cuman
cuman bisa ngomong nih ya Mas Reza ya. Mungkin harus belajar untuk nulis lebih baik nih supaya pointers kita ini bisa lebih kebaca, lebih masuk, impact-nya lebih signifikan ke masyarakat dan ke publik secara total. Mungkin untuk investment dan untuk investasi dan proteksi secara global, menurut gue sebagai publik, apa yang kita perlu lakukan adalah kalau lu belum ikut investment atau insurance, sebaiknya lu mulai tuh untuk investment atau kan insurance. Kalau lu udah invested, lu mesti remain invested gitu kan. Dan yang paling penting adalah stay informed. Lu mesti terus inform dan tahu apa yang lu beli, tahu apa yang terjadi di dunia saat ini, di Indonesia saat ini, dan make a good decision based on these factors. Menurut gue itu yang penting sih. Oke. Setuju? Ya, saya setuju. Dalam artian kalau untuk pemerintah sih saya nggak banyak yang bisa saya katakan ya, karena ya saya rasa udah banyak lah orang pintar di sana gitu kan. Dan kalau yang kita lihat, saya sebagai orang Indonesia, kita lihat dalam 5 tahun terakhir juga pemerintah juga improving ya. Maksudnya dari sisi kemajuan ekonomi kita. Meskipun memang masih ada challenge-nya, itu normal lah, nggak bisa perfect ya, wajar. Nothing is perfect. Nothing is perfect, benar. Jadi yang penting adalah improving, dari tahun ke tahun itu improving, seperti itu. Nah, kalau dari sisi masyarakat, nah ini yang juga cukup penting nih. Para passionate people juga harus perlu tadi stay informed terhadap investasi ataupun proteksi. Kalau misalnya kita mau masuk, let's say misalnya ke proteksi ya, kita mencari produk-produk asuransi, ya kita harus tahu itu produknya memang sesuai dengan kita. Lalu kita juga harus tahu seperti apa prosesnya, seperti itu ya kan, dalamnya seperti apa dan kegunaannya untuk apa, itu benar-benar kita harus tahu ya. Lalu untuk investasi pun kita juga harus stay informed juga, dalam artian kalau misalnya memang kita beli let's say instrumen beraset saham, ya kita harus tahu resikonya. Obligasi kita juga harus tahu resiko dan juga cara kita berinvestasinya untuk investasi kita ke depan. Iya. Mungkin kalau gue boleh tambahin lagi nih, dan tadi sebenarnya pointer sebelum ini ya yang kita diskusikan tentang itu. Satu hal yang juga kadang-kadang membuat gue jengkel ya, Mr. Chuan ya. Itu kalau ngelihat terutama teman-teman yang lebih muda gitu kan. Kalau biasa mereka kayaknya mau beli HP baru itu research-nya wah bisa baca berjam-jam gitu kan, ngelihat video ini, review ini gitu kan. Sepupu gue aja kalau mau beli tas backpack aja itu nonton video bisa banyak banget yang dia nonton video reviewnya gitu kan. Tapi begitu saatnya tentang financial planning itu orang sama sekali mungkin setengah buta, setengah nggak mau tahu gitu kan, setengah males gitu loh. Padahal ini sebenarnya penting gitu loh, ya kan, penting banget. Jadi makanya tadi gue bilang itu ya, Bro Reza, bahwa kita perlu stay informed. Stay informed itu yang menurut gue paling penting gitu loh. Dan kalau kita belum percaya bahwa financial planning itu penting buat kehidupan kita, then something is wrong. Mungkin apakah ini perlu adanya edukasi yang lebih kenceng gitu kan? Ya kan? Gue nggak tahu dari gimana. Cuman reality of life is financial planning itu adalah segalanya bagi pribadi, bagi keluarga. Betul. Makanya gue adakan katalog ini, bro. Betul. Ya. Karena, gimana ya? Gue merasa financial planning and management is supposed to be teach in schools. Ya, cuman in reality ya sudah. Makanya kita yang akan mulai. Gitu. Nah sekarang gini, passionate people mau celebrate living di 2024. Sekarang final statement dari dua-duaan nih. Dari Bro Reza, apa yang mereka harus lakukan di 2024 nih? Gitu. Oke. Para passionate people, menurut saya yang harus dilakukan ya sebenarnya adalah galilah informasi sebanyak mungkin, ya, dalam hal investasi ataupun dalam hal proteksi. Kenapa? Karena seperti yang tadi udah kita obrolin nih, ya, masih banyak uncertainties yang terjadi di market, ya. Walaupun dari sisi fundamental ekonomi khususnya Indonesia itu ya terbilang cukup bagus, tapi we never know ya kondisinya ke depan seperti apa. Jadi alangkah baiknya kita bersiap diri
Ya, kita mengaca dulu. Oke, kita udah punya belum proteksi yang tadi udah kita bicarakan tuh. Life insurance, health insurance. Nah, kalau kita punya anak, proteksi untuk pendidikan anak. Kita udah punya belum? Lalu kedua, investasi kita ini seperti apa? Kita udah punya atau misalnya kalau kita udah punya, ya kita coba review lagi. Cocok nggak dengan profil kita? Kalau kita belum punya, kita gali informasi. Ini kira-kira apa nih yang sesuai dengan risk profile kita ya, para passionate people, seperti itu sih. Oke. Nah, kalau Gundi gimana? Kalau gue mungkin ngegabungin tema kita pada hari ini kan tentang ekonomi, tentang investment gitu. Kalau gue ngegabungin itu semua, mungkin catatannya adalah satu, stay informed. Tadi udah bilang stay informed penting. Kedua, stay optimistic. Ya. Jadi walaupun adanya desas-desus jarang nih kayak gini nih. Walaupun adanya desas-desus tentang ini itu, percayalah bahwa ekonomi kita itu sebenarnya fundamentally bagus gitu kan ya. Dan apapun yang akan terjadi, we will get there somehow gitu loh. We'll do that. Jadi stay informed, stay optimistic. Dan yang ketiga, kalau lu belum invested, then get invested. Kalau lu udah invested, stay invested. Gitu. Itu aja sih mungkin pesan gua sih. Oke, passionate people, semoga kita bisa celebrate living di 2024. Nah, tadi udah banyak tips and trick, juga bahasan mengenai apa yang bakal terjadi, ekonomi, global, lokal, juga mengenai proteksi, investasi. Nah, jadi gue cuma mau menyimpulkan satu hal. Stay informed, stay optimistic nih jarang banget gue denger nih bro. Ini keren abis. Nah yang terakhir juga sesuaikan kita punya financial goals. Nah kita harus mengerti our risk profile. Kita juga harus mengerti apa yang kita mau dari financial management. Dan financial planning and financial management juga financial protection itu mesti jadi bagian dari kehidupan lu sehari-hari cuy. Jadi lu harus lakukan itu. Nah sekarang balik lagi. Untuk para pencari cuan dan juga passionate people. Itu tadi obrolan kita. Untuk menyiapkan diri supaya semakin hoki dan cuan. Nah thank you banget buat FWD untuk kolaborasi hari ini. Juga jangan lupa untuk follow dan stay tune di media sosial FWD. Di @FWD_ID. Supaya makin aman di tahun 2024. Walaupun tadi juga udah dijelasin banyak gejolak dan fluktuasinya. Nah juga jangan lupa nih tip nih ya. Supaya follow terus dan pantengin Instagram gue atau TikTok gue di @TheReal_Mr. Cuan. Terima kasih Bro Gundi, Bro Reza. Semoga kita semua Thank you, bro. happy, sukses, sehat. Dan pokoknya happy lah gitu. Nah dan kata gue, ayo passionate people, waktunya kita celebrate living dengan perencanaan keuangan yang lebih baik di tahun 2024. Nah, thank you banget Bro Reza, Bro Gundi. Thank you. See you later. Thank you. Wow, see you.